contoh bentuk kanonik yang tadi. Oh ya, sebelum masuk ke contoh, saya resume ya apa yang tadi disampaikan, bahwa kita memiliki bentuk kanonik itu ada dua, yaitu ada yang SOP, sum of product, ada yang POS. Kemudian sum of product ini, yang ini product of sum, POS. Nah, di sini operator utamanya kalau yang untuk SOP ya berarti sumnya, kalau yang POS berarti produknya. Kemudian SOP ini dia mengandung minterm. Apa itu minterm? Hasil kali. Sedangkan untuk yang POS itu adalah maxterm, yaitu hasil jumlah. Kemudian untuk menyusun minterm itu ketika dia bernilai 0 justru mengandung komplement. Sedangkan kalau bernilai 1 justru dia tanpa komplement. Nah, maxterm kebalikannya. Kalau 0 justru tanpa komplement, sedangkan 1 berkomplement. Seperti itu ya. Kemudian SOP ini tadi yang disampaikan bahwa yang kita perhatikan ketika memperhatikan nilai fungsi, untuk yang SOP itu yang nilai fungsinya sama dengan 1. Sedangkan untuk yang POS adalah untuk nilai fungsi sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Diberikan soal di mana ini soalnya dalam bentuk tabel. Tabel ini diberikan ya dalam soal. Kemudian dari tabel yang 3 variabel ini ternyata nilai fungsinya ada nih. Ini adalah nilai fungsinya. Ya, nilai fungsinya. Nah, kemudian diminta untuk menyatakan fungsi dalam bentuk kanonik, SOP dan POS. Tadi seperti yang saya sampaikan, ketika SOP itu nilai fungsinya sama dengan 1. Berarti dari tabel ini yang kita perhatikan adalah nilai fungsi yang menghasilkan nilai 1, yaitu baris kedua, kelima, dan ke-8. Baris kedua X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Berarti tadi kalau untuk yang minterm, karena SOP itu minterm ya, berarti X-nya komplement, Y-nya komplement, Z-nya 1. X bar, Y bar, Z. Betul ya. Kemudian, yang ini baris kelima adalah X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti, tadi minterm itu ketika berkomplement dia 0. Berarti ini X, Y bar, Z bar. Di sini ya. Kemudian, yang terakhir, baris ke-8, X, Y, Z-nya semuanya bernilai 1. Berarti tanpa komplement semua, yaitu X, Y, Z. Dari sini kita baca tabel yang 3 variabel, bahwa X bar, Y bar, Z itu adalah X bar, Y bar, Z itu adalah M1, kemudian apalagi tadi? X, Y bar, Z bar, cari lagi di sini, X, Y bar, Z bar, mana? Ini ya. Oh, ternyata M4 dan X, Y, Z itu adalah M7. Seperti itu. Jadi kita tulis di sini M1 ditambah M4 ditambah ya, karena M1 ini menggantikan term yang ini. M1 tambah M4 tambah M7. Hasilnya adalah ini. Ya. M1 tambah M4 tambah M7. Nah, ini ada tanda sigma di sini. Notasi sigma ini berguna untuk meringkas penulisan ekspresi dalam bentuk SOP. Jadi tinggal nulis, nggak perlu nulis M-nya lagi, cukup 147 saja. Kalau SOP menggunakan tanda sigma, kalau POS menggunakan tanda Pi. Perkalian ya. Nah, ini juga sama. Kalau yang untuk POS, itu yang kita perhatikan, untuk bentuk kanonik POS, yang kita perhatikan adalah nilai nolnya, yaitu baris ke-1, ke-3, 4, 6, dan 7. Kemudian tinggal diterjemahkan. Baris 1 itu X-nya, X, Y, Z-nya 0 semua. Kalau maxterm tadi, 0 itu justru tanpa komplement, maka dia di sini ditulisnya X tambah Y tambah Z. Ingat ya, POS itu mengandung maxterm, di mana maxterm itu adalah hasil jumlah. Ya, jadi makanya dia ditulis dalam bentuk penjumlahan. Ini satu suku, kemudian suku yang berikutnya ada di baris ketiga. Ya, nah ini berarti yang komplement hanya Y saja, yaitu X tambah Y bar tambah Z, dan seterusnya. Sampai 5
ini ya, 5 baris ini ditulis semua dan ternyata dia adalah M0 kali M2 kali M3 kali M5 kali M6. Sama, ini juga tinggal cari di tabel yang tadi. X tambah Y tambah Z itu adalah M0. Ya, seperti itu. Tinggal dituliskan, jangan lupa kalau ini karena operator terluarnya perkalian, ya berarti di sininya perkalian ya. Beda kalau ini operator terluarnya penjumlahan. Nah, ini perkalian, kemudian dituliskan dalam bentuk pi. Seperti itu. Dan jangan lupa syarat dari bentuk kanonik itu adalah literalnya lengkap. Saya ulangi, karena bentuk kanonik itu sudah pasti mengandung minterm atau maxterm, tidak bisa keduanya langsung ya. Kalaupun langsung berarti harus dipecah dulu, harus dijabarkan dulu. Nah, jadi masing-masing antara SOP dan POS itu syaratnya untuk membentuk kanonik, yang disebut bentuk kanonik adalah bentuk yang literalnya lengkap. Ya, sebelum ke sini, saya mau membahas ini, bagaimana konversi antara bentuk kanonik. Jadi, antara bentuk kanonik SOP dan POS, ini bisa ditransformasi dari SOP ke POS. Perhatikan bahwa di sini misalkan diberikan bentuk SOP dengan 3 variabel ya, X, Y, Z, itu kita punya sigma 14567. Nah, maka fungsi komplemennya itu nanti yang menjadi POS. Intinya tinggal kebalikannya saja. Perhatikan, ketika F-nya itu adalah sigma 14567, maka dalam bentuk POS-nya, POS yaitu Pi berarti ya, Pi itu adalah 023. Kenapa? Karena sisanya. Kita punya tadi tabel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang 3 variabel ya, karena ini menggunakan 3 variabel. Dari 0 sampai 7. Nah, di SOP sudah digunakan 1, 4, 5, 6, dan 7. Maka sisanya yang belum digunakan di sini, itu yang akan menjadi POS. Pi, 0, 2, dan 3. Pi itu untuk POS, sigma tadi adalah untuk SOP. Ya, jadi tinggal kebalikannya. Kalau kita lihat contoh soal yang tadi, nah ini pun juga dia kan fungsi yang sama ya, yaitu fungsi ini nih. Fungsi yang sama, fungsi F ini. Sedangkan SOP-nya adalah 147, maka untuk mencari POS-nya tinggal sebutkan sisanya, tapi jangan lupa kalau POS pakai lambang pi. Sisanya berarti adalah yang belum masuk di sini adalah 0, 2, 3, 5, dan 6. Begitu cara mencari POS ketika diketahui SOP. Itu berlaku sebaliknya juga ya. Ketika diketahui POS-nya 0, 2, 3, 5, 6, maka SOP-nya itu bisa langsung sisanya saja kita dapatkan. Seperti itu ya. Maka fungsi ini adalah fungsi yang sama. Hanya penyajiannya saja. Mau dalam bentuk SOP atau mau dalam bentuk POS.